Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti biasa, kembali lagi ke channel saya, masih seputar valuta asing. Kali ini kita akan membahas sebuah uang kertas yang penuh dengan sejarah dan makna simbolik. Ini adalah uang 10 ngultrum dari Bhutan. Apa yang membuat uang ini begitu istimewa? Mari kita telusuri bersama. Dari sejarah hingga fitur keamanan yang tersembunyi di dalamnya, sampai dengan nilai tukarnya. Oke, kita mulai Bhutan. Dari mulai sejarah lah, kita mulai dari sejarahnya. Bhutan itu sebuah kerajaan kecil yang terletak di pegunungan Himalaya. Jadi kalau yang pernah ke Himalaya ya berarti tahu. Dikenal sebagai negara naga guntur. Negara ini memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh tradisi Buddha dan kepemimpinan raja-raja Bhutan. Dalam sejarahnya, Bhutan memilih untuk mempertahankan kemerdekaannya dan tradisi uniknya di tengah modernisasi Asia Selatan. Jadi lokasinya berada di Asia Selatan. Pada abad ke-17, Bhutan disatukan oleh Sabdrung Ngawang Namgyal, seorang pemimpin spiritual dan politik yang mendirikan sistem pemerintahan berbasis biara. Kerajaan Bhutan mulai menggunakan uang kertas secara resmi pada abad ke-20 dengan didirikannya otoritas moneter Kerajaan Bhutan pada tahun 1982. Oke. Sekarang kita lanjut ke desainnya. Di bagian depan uang 10 ngultrum kita dapat melihat potret Raja Bhutan. Sosok raja bukan hanya simbol kepemimpinan tapi juga perlambangan kestabilan negara. Setiap Raja Bhutan dikenal sebagai pelindung naga guntur, sebuah gelar yang mencerminkan hubungan antara kekuasaan dan spiritualitas. Di sisi belakang terdapat gambar Parozong, salah satu benteng terbesar dan paling terkenal di Bhutan. Benteng ini bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga tempat ibadah bagi para biksu Buddha. Ornamen tradisional mengelilingi gambar ini menegaskan nilai-nilai budaya Bhutan. Sebagai uang kertas resmi, 10 ngultrum dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan penting. Terdapat tanda air yang hanya terlihat saat diterawang, benang pengaman yang menyala di bawah cahaya ultraviolet, dan teknik pencetakan mikro yang sulit dipalsukan. Semua fitur ini memastikan keaslian uang Bhutan. Selanjutnya, ngultrum. Ngultrum ini mata uang Bhutan ya. Ngultrum adalah mata uang resmi Bhutan dan dipatok dengan nilai yang setara dengan rupiah India. Jadi nilai tukarnya dipatok setara dengan rupiah India. Hal ini memudahkan perdagangan antara kedua negara, mengingat India adalah mitra dagang utama Bhutan. Otoritas moneter Kerajaan Bhutan bertanggung jawab mengelola stabilitas nilai ngultrum dan memastikan penggunanya aman di dalam negeri. Fakta menariknya, selain sebagai alat pembayaran, uang Bhutan juga memiliki banyak cerita menarik. Salah satunya adalah legenda tentang Parozong yang konon dibangun di atas bimbingan roh penjaga. Beberapa orang percaya bahwa keberadaan Zong ini melindungi Bhutan dari energi negatif. Oke. Dan untuk nilai tukar terhadap rupiah karena informasinya disamakan dengan rupiah India,
Dan lihat Google ya, kalau lihat patokan Google itu sekitar 180-190 rupiah per satu ngultrumnya. Jadi kalau 10 ngultrum tinggal dikali 10 ya, berarti 150 lah kita anggap. 150 kalau kali 10 berarti 1.500 satu lembar ini. Oke, satu lembar ini sama dengan 1.500 rupiah. Cuma yang jadi persoalan, di money changer itu jarang yang nerima uang ngultrum ini. Jarang ya, jarang yang terima lah. Padahal nilai tukarnya disamakan sama rupiah India ini. Jarang yang mau terima. Sebetulnya ada beberapa alasan, seperti permintaan rendah, uang Butan tidak banyak digunakan di luar Butan. Jadi permintaan yang rendah membuat money changer enggan menyimpan atau memperdagangkan mata uang ini. Ini salah satunya. Dan selanjutnya, keterbatasan jaringan perbankan. Butan memiliki jaringan perbankan internasional yang terbatas, sehingga money changer kesulitan menukarkan ngultrum ke mata uang lain dengan cepat. Selanjutnya, stabilitas dan likuiditas. Ngultrum Butan kurang liquid di pasar global dan nilai tukarnya sering terkait dengan rupiah India. Hal ini membuatnya kurang menarik bagi money changer yang mengutamakan mata uang yang stabil. Dan selanjutnya, menyimpan dan memperdagangkan mata uang asing membutuhkan biaya administrasi dan keamanan. Jika mata uang tersebut jarang ditukar, biaya ini menjadi tidak sebanding dengan keuntungan. Regulasi dan kepatuhan beberapa money changer mungkin menghadapi batasan regulasi untuk menangani mata uang dari negara tertentu, terutama jika ada kendala hukum atau administrasi. Oke, saran dari kami, jika Anda ingin menukarkan uang Butan, biasanya pilihlah tempat atau pilihan terbaiknya adalah melakukan di Butan, atau sebelum teman-teman keluar dari Butan, sebaiknya uang ngultrumnya ditukar dulu ke mata uang yang lain atau negara tetangga seperti India yang memiliki hubungan perdagangan lebih erat dengan Butan. Jadi kalau mau nuker uang ngultrum ini, kalau mau dapat harga bagus, sarannya ya kalau nggak di India ya di Butannya. Jadi baru lumayan nilai tukarnya agak bagus. Oke, kalau yang di lain agak sedikit sulit. Sudah ya. Oke, sudah, itu penjelasan lengkap tentang uang 10 Butan ini, 10 ngultrum Butan. Dari sejarahnya yang kaya hingga simbol-simbol filosofisnya, uang ini bukan sekedar alat pembayaran tapi juga cermin budaya Butan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan dibagikan. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon dimaafkan. Dan kalau ada koreksi dari informasi yang saya sampaikan, tolong cantumkan di kolom komentar sebagai bahan sharing bersama. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.